Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Muharram Ustaz Dr. Kiki Usman Hadafi, yang saya hormati Bapak Hadi dan para jemaah rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini marilah kita buka majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah tausiah yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Muharram Ustaz Dr. Kiki Usman Hadafi. Kepada Ustaz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu majelis jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa kita panjatkan dalam setiap kesempatan agar supaya Allah tambahkan nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan melipat manfaatnya kepada kita semua sebagai umatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu, istiqomah sebuah kalimat yang sering kita dengar, gampang diucapkan, tapi seringkali susah untuk dilaksanakan. Pemaknaan istiqomah sendiri sesungguhnya luas Bapak Ibu. Kalau dari sisi bahasa, yang maksudnya istiqomah itu adalah jejak atau jujur. Istiqomahnya cara Jawa jejak. Lalu lebih jejaknya akhirnya terus rusuk. Itu cara Jawa. Karena secara istilah istiqomah itu dari kata qoma. Qoma itu berdiri. Karena kejaringan kami sholat begitu, batu azan, sebagian sholat sunnah, sebagian wiritan atau gitu. Terus dikumandangkan iqamah. Maksudnya iqamah itu gitu, seruan untuk yang hadir di masjid itu segera berdiri untuk melaksanakan sholat. Segala sesuatu yang tegak lurus begitu, senantiasa dia kokoh. Maka itulah sesungguhnya sifat orang yang istiqomah, lurus. Dan orang-orang yang mampu istiqomah oleh Allah diberikan jaminan surga. Insya Allah ayatnya sudah pernah kami sampaikan kalau tidak salah pekan kemarin. Surat Fussilat, surat yang nomor 41 ayat yang ke-30. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi Allah menjanjikan kepada kita sekaligus memperingatkan innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah,
Rabb atau Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah. Lah yang menarik Bapak Ibu sekalian, kata hukumnya. Allah mengatakan tsumma istaqamu. Allah tidak mengatakan fastaqamu, tidak. Tapi kata kalimat yang dipakai adalah tsumma. Tsumma itu maksudnya memang terjemahan bahasa Indonesia kemudian, tapi yang dimaksud tsumma ini adalah menunjukkan waktu yang sangat panjang. Kalau fa itu menunjukkan segera, maka kata hukum fa senantiasa diikuti dengan perintah untuk melakukan amal sholih. Fastaghfirullah, maka segera kamu mesti istighfar. Fattaqullah, segeralah kamu takwa. Jadi kalau untuk urusan kebaikan, perintahnya Allah itu segera, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, untuk kalimat istiqomah ini Allah mengatakan setelah engkau mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, maksudnya kita berislam bersyahadat. Tsumma, kemudian dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi tsumma itu menunjukkan waktunya panjang, Pak. Dahulu. Seperti ketika Allah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, itu kata hukumnya summa panjang. Maksudnya adalah kita diminta oleh Allah setelah berislam, paham tentang Islam, dalam waktu yang panjang itu mesti istiqomah, mesti lurus jejak rusol dengan Islamnya. Sampai kapan batas akhirnya? Ya sampai mati. Karena orang beramal itu kan sampai mati dulu. Maka kalau orang mati putus amalnya, maksudnya ulama sepakat yang disebut putus amal itu adalah tidak bisa beramal lagi. Nah, iman itu juga bagian dari amal. Jadi dikatakan amal itu tidak selalu nampak, aktivitas gerak tubuhnya tidak harus. Iman itu bagian dari amal. Karena dengan iman maka orang melakukan kebaikan yang kelihatan geraknya. Dengan iman maka dia meninggalkan yang dilarang. Meninggalkan misalkan zina, kan begitu aktivitasnya. Tapi itu bagian dari amal. Jadi yang dikatakan amal itu adalah af'alul amal, tarakul amal, melakukan sesuatu maupun meninggalkan sesuatu itu amal. Dan dasarnya adalah iman. Jadi pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan kita, pencipta kita, yang memberikan balasan. Rabbunallah. Tsumma istaqamu, waktunya panjang Bapak Ibu, ini tantangan ini. Karena yang paling penting dari setiap amal adalah yang di akhir. Tetapi tidak bisa dijujuk ke akhir-akhir itu tapi tidak bisa. Karena apa yang terjadi di akhir kehidupan kita itu adalah buah daripada keistiqomahan kita melakukan kebaikan-kebaikan sampai besok meninggal. Maka orang-orang yang seperti itu, berusaha seperti itu, dijanjikan oleh Allah, tatanazzalu alaihimul malaikat. Maka kami akan turunkan kepada mereka malaikat-malaikat kami. Dan mereka berkata, berdoa maksudnya di sini. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kami beri kabar gembira kepada kalian dengan surga yang dijanjikan. Jadi orang istiqomah itu luar biasa. Dikirim malaikat oleh Allah. Malaikatnya mendoakan, jangan takut, jangan sedih. Malaikat itu kalau doa bukan cuma omongan, termasuk melakukan kerja-kerja untuk itu, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak sedih. Buktinya apa? Ayat berikutnya Allah mengatakan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah wali-wali kalian. Wali itu maknanya apa Bapak Ibu? Itu wali murid, wali kelas nih. Wali itu salah satu maknanya itu pelindung. Maka para malaikat itulah yang menjadi pelindung kita. Nahnu awliyaukum, kami, maksudnya kami itu Allah bersama dengan para malaikat. Kami pelindung kalian di kehidupan dunia. Jadi kalaupun tertimpa musibah, insya Allah kita mampu tetap sabar, tetap selamat. Dan ukuran selamat itu tidak selalu berarti sehat terus, tidak pernah merasa tidak enak. Betul. Yang dikatakan selamat di sini adalah selamat akidahnya, selamat imannya. Meskipun cobaannya berat,
Meskipun cobaannya itu mengenai karuan, cobaan ini dihambat. Diparingi sugih sembarang wonten nanti besok malah dorongan maksiat itu lebih besar. Meskipun fisiknya sehat, hartanya berlimpah, kalau banyak maksiat namanya betul selamat. Meskipun mungkin uripnya melarang, loro-loro, tapi kalau dia senantiasa melakukan amal soleh jauh dari maksiat, itu selamat namanya. Jadi ukuran selamat itu seperti itu dalam Islam. Maka kata selamat, Islam itu maknanya selamat, maknanya juga tunduk, namanya berserah diri. Maka selamat di sini adalah ketika orang tetap ada di atas nilai-nilai Islam. Maka para malaikat Allah dan para malaikatnya jadi pelindungnya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Maka betul dikatakan di sini oleh Allah dijanjikan ala takhafu wa la tahzanu. Dia tidak pernah takut, tidak juga sedih. Bapak Ibu sekalian, orang hidup itu cita-cita utamanya kan bahagia. Keadaan seperti apapun yang dicari adalah bahagia. Sugih hipit. Wong yang berbaik ping sugih ya mergo pengen bahagia. Upaya apapun yang dilakukan supaya mendapat kebahagiaan. Apa sesungguhnya bahagia itu bahagia? Ini penting untuk kita pahami. Karena banyak orang punya konsep bahagia tapi bingung bahagia itu apa saja. Sebagian orang, mungkin mayoritas orang hari ini, ya karena memang dunia ini pun dunia sing sifatnya dunia materialistik. Dikatakan bahagia itu sembarang duit. Duit itu oke, meskipun gak nyekel pak saja nih. Oke, tak mau tabungan ongkol nulis bawa cuma saja nih. Nek omahe pirang-pirang, magrong-magrong gitu. Kendaraannya mewah kan gitu. Seolah-olah seperti itu. Jabatannya tinggi, anak-anaknya pinter. Kalau anak-anak sudah kerja sukses kan seperti itu yang dipikirkan bahagia seperti itu. Apa seperti itu? Tidak harus. Dan tidak mesti yang begitu bahagia. Betapa banyak orang yang dilimpahi oleh Allah fadl berupa materi yang banyak, ternyata juga tidak bahagia, hidupnya susah. Bagaimana Islam mengatakan memberikan konsep tentang bahagia? Sederhana Bapak Ibu. Dengan satu kalimat sederhana, bahagia itu tidak bisa disebut dengan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Quran mengatakan begitu. Jadi la khaufun wala yahzanun. Dan itu doanya malaikat, usahanya malaikat untuk yang tadi imannya senantiasa istiqomah. La khaufun, tidak ada takut, juga tidak ada sedih. Takut Bapak Ibu itu untuk sesuatu yang sudah terjadi apa belum terjadi. Sampai kedadosan apa dereng begini itu. Dereng to nggih. Takut melarat, sampai melarat apa dereng? Dereng. Takut sakit, sampai sakit apa dereng? Dereng. Berarti takut itu adalah kekhawatiran terhadap masa depan. Maka orang yang bahagia adalah orang yang tidak pernah takut dengan masa depannya. Nah, siapa orang yang seperti itu? Ya orang yang keimanannya mantap di dalam hatinya. Karena yakin segala sesuatu Allah yang menjamin, meskipun tetap ikhtiar. Jadi yang dikata itu kan salah satu di antara ciri orang yang beriman adalah tawakal. Tawakal itu setelah usaha maksimal serahkan semua kepada Allah. Maka orang seperti itu tidak takut dengan masa depannya. Dan Allah menjanjikan nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya. Si jenenge wali murid itu ditanggung jawab terhadap muridnya kan gitu. Kayaknya apa-apa yang dilindungi kepiye caranya kan. Begitulah Allah dan para malaikatnya dan makhluk-makhluknya yang lain menjamin kehidupan kita di dunia. Cuma jangan dibayangkan kalau dijamin itu mesti kita terus dibuatan. Artinya selamat, keislamannya. Maka Bapak Ibu sekalian, para ulama memberikan definisi istiqomah itu banyak Bapak Ibu. Yang paling dasar itu yang disebutkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang dikatakan istiqomah itu adalah orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah. Itu sih paling dasar. Karena banyak. Contoh Utsman bin Affan mengatakan istiqomah itu ikhlas.
Kalau Umar bin Khattab mengatakan istiqomah itu tetap kepada sebuah perintah, tidak berpaling. Terus nggak pun jadi orang Islam sholat di sholat terus. Orang mau sholat yang itu misalkan. Itu istiqomah kalau Umar bin Khattab. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib lebih berat lagi. Yang dikatakan istiqomah itu adalah melakukan kewajiban minimal seperti yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq. Istiqomah itu tidak pernah melakukan kesyirikan dalam amal maupun dalam tujuan. Ini kan ibarat betul kita meninggalkan syirik itu ibarat betul kita. Tapi disebut dengan amal. Maka Bapak Ibu sekalian, tadi Allah janjikan bagi orang yang istiqomah, setidaknya dia tidak pernah melakukan kesyirikan sejak dia berislam sampai besok mati. Maka tidak ada takutnya dia dengan masa depannya. Di dunia jelas dijamin untuk mesti selamat apapun kondisinya. Maka senantiasa dia bertasbih, maka senantiasa dia bertakbir. Ketika dapat yang menyenangkan, dia katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dapat yang tidak enak, maka dia mengucapkan alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Itu jangan nanti begitu. Maka itulah Bapak Ibu kebahagiaan. Dia nopo bodohnya akhirnya mengerti perusahaan kata mesti bangkrut ya Pak Dari. Mungkin modal sejak mesti dirampok dan seterusnya. Nah kemarin kalau mencari hartanya betul pakai beres, metu sejak kuatir dicolok KPK gitu, melok pilkada gitu, lagi dilantik seminggu, dilereni soal dibawa di penjara. Nah, itu kan takut dan takut. Sementara orang beriman tidak ada takutnya, kondisi apapun baik. Dan kemudian dia juga yang namanya kehidupan dunia itu kan pendek Bapak Ibu, cuma sesaat saja. Kita meyakini dan Bapak tidak yakin tidak Islam namanya, tidak istiqomah namanya. Bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang abadi, namanya akhirat. Dan kehidupan akhirat itu kebaikannya hanya untuk yang beriman, yang Islam saja. Maka Bapak Ibu, bersyukurlah kita menjadi orang Islam. Ketika kita istiqomah dalam Islam, tidak syirik sudah itu dijamin oleh Allah nanti di hari akhir. Di alam kubur ya selamat, karena kita meninggal dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Ada sebuah hadis, mungkin lain kesempatan saya sampaikan, hadis bitokoh namanya. Ini hadis ini sesungguhnya bukannya bagus ngajari wong pokoknya Islam sak sae sebetulnya la ilaha illallah betul. Karena la ilaha illallah itu nanti ada syarat-syarat, lain kesempatan saya akan sampaikan. Jadi orang itu di hari akhir ketika dihisab, sejauh mata memandang itu sontok pokoknya selalu api. Juga lagi mobil manusia muda kita selalu. Kemudian oleh Allah didatang oleh para malaikat didatangkan di tokoh itu cara memiliki kotak gitu. Kotak mau berangkas kotak gitu. Yang isinya amal kebaikan dia. Jadi saat umur mulai balik sampai mati, kebaikan itu sak kotak ini gitu. Maka dia sudah putus asa, ya Allah sak mengake dosa ini. Itu ditimbang dengan satu kotak. Ya apa gunanya? Tapi setelah ditimbang ternyata satu kotak yang cuma satu kotak kebaikan itu mengalahkan dosanya begitu banyak. Apa isi kotak itu? Kalimat la ilaha illallah. Karena tidak ada yang melebihi beratnya kalimat itu Bapak Ibu sekalian. Maka memelihara keislaman kita jauh dari syirik, meyakini ajaran Islamku yang benar, cenderung berpihak kepada yang Islam, itu menyebabkan amal jadi berat Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah pesan dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyatakan ada 5 pesan. Satu saja saya sampaikan berkaitan dengan yang itu. Ketika besok di yaumul akhir, jadi sebelum yaumul hisab itu kan ada nama yaumul taghabun. Jadi Quran ada kan surat at-taghabun ya. Itu maknanya at-taghabun itu hari di mana dibuka kesalahan manusia. Jadi semua amal kita itu ditampilkan di depan manusia. Maka kemudian sebagian orang ada yang kan waktu itu orang sudah dipisahkan.
Ini ahlun nar, ini ahlul jannah sudah dipisah. Ini ahli neraka, ini ahli surga dipisah. Lah yang ahlun nar itu protes ketika dimunculkan gambaran tentang maksiatnya Fir'aun. Ya Allah, sesungguhnya saya tidak sedolim Fir'aun. Kenapa kok dimasukkan ke dalam ahlun nar? Maka jawab Allah pada waktu itu adalah, ya karena Allah menolak kebaikan-kebaikan kamu. Sementara yang satunya lagi merasa selama di dunia tidak banyak beramal soleh, kurang begitu dia merasa. Tapi kok dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan orang soleh di sana. Ketika ditampilkan amalnya, katakan Abu Bakar, kan pasti kita semua minta, ya Allah, kira-kira kebagian panggungan orang suaraku, pahalanya seperti itu kan? Tapi ternyata dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah menerima amal-amalnya yang sedikit tadi. Kenapa itu terjadi? Karena sejak hidup di dunia dia berpihak kepada kebenaran yang Islam. Penting tak? Bukan kenapa itu Pak, berpihak, cenderung itu mati gitu. Ya sempurna ketika ada amalnya, tapi minimal dalam hati cenderung kepada umat Islam. Itu menyebabkan pahala cukup berat timbangannya. Terserah Allah mau masuk surga mau masuk neraka, itu urusan Allah. Allah yaghfiru liman yasha wa yahdiku man yasha. Terserah Allah mau mengampuni siapa, mau masukkan, mau menghukum siapa. Maka penting Bapak Ibu sekalian dikatakan istiqomah itu dalam urusan-urusan begitu. Saya mengambil takrif yang paling sederhana, yang paling gampang dari Bakar Siddiq. Mungkin sampai tekan ulama sekarang atau desa amal solihin. Minimal itu dulu Bapak Ibu sekalian. Maka tidak ada ketakutannya karena Allah menjamin. La khaufun kata Allah, tidak takut orang-orang itu di dunianya, tidak takut nanti dikubur juga tidak takut, muka nakir sungkan terang-terangan begitu. Karena membawa kalimat tauhid. Di yaumul akhir juga sama, tidak ada takutnya. Di yaumul akhir sudah jelas kelompoknya kan begitu. Perjalanan menuju ke ke surga neraka sudah mampir dulu ke telaga Kautsar kan begitu. Dan seterusnya sampai dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Tidak ada sedih. Sedih itu sampun kedadosan apa bare? Sampun gitu. Sedih nopo? Kehilangan duit. Sampun hilang. Sedih nopo? Daftar CPNS betul tetapi kan sudah kejadian. Jadi orang yang beriman itu tidak ada sedihnya. Kenapa? Karena dia yakin segala apa yang ada di dunia itu adalah milik Allah. Maka orang-orang mukmin senantiasa kalau mendapat musibah dia mengatakan lisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kami itu lillah, miliknya Allah. Wa inna, dan sungguh ilaihi raji'un, kami akan kembali. Kalimat terakhirnya kembali kata roji udah roja. Roja itu maksudnya harapan, hal yang baik itu roja. Maka seorang mukmin itu yakin dirinya milik Allah dan besok akan kembali dalam keadaan roja. Roja itu berharap. Niku tidak takut. Maka bagi mukmin itu sesungguhnya harta itu cuma sekedar aksesoris kemauan. Boleh dinikmati, Allah tidak pernah melarang menikmati harta, tidak boleh, tidak dilarang oleh Allah. Yang jadi masalah itu adalah ketika memiliki harta digenggam dengan hati. Harta digenggam dengan tangan boleh, ketika saatnya dibutuhkan, karena memang sudah masuk nisabnya, karena memang harus disedekahkan, karena memang ada tuntutan untuk fisabilillah, maka dia dikeluarkan dengan ringan. Maka Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang seperti itulah yang Allah janjikan nanti la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka para ulama mengatakan istiqomah itu sebagai karomah yang paling besar. A'dhamul karomah luzumul istiqomah. Jadi kalau banyak orang mengatakan karomahnya tadi dua cok ora gampang duwe kemampuan mau sepi angin dan melompai kayak angin. Selain skandal,
bukan begitu. Kalaupun betul, ya tidak usah dibahas lagi karomah itu betul. Mau karomah itu kan kebaikan, mana dikata karim. Maka dikatakan ulama Allah karomah paling besar itu luzumul istiqomah, luzum lazim itu melekat. Jadi orang itu senantiasa istiqomah itu karomah paling besar. Dan memang betul luar biasa dengan istiqomah itu dilebokkan neraka betul kobong, Pak. Jadi orang mukmin itu satu hari nanti besok akan masuk neraka, Bapak Ibu. Untuk apa? Salah satunya menolong sahabat-sahabatnya sama mukmin yang terpaksa harus camping dulu karena terlalu banyak dosanya. Jadi orang beriman itu ketika masuk surga, saya tidak tahu konstruksinya. Orang yang hidup di surga bisa komunikasi dengan yang di neraka. Jadi melihat saudara-saudaranya, teman-temannya, termasuk musuh-musuhnya itu yang masuk ke neraka. Tapi orang di surga itu sudah hilang, sifat hasad itu sudah hilang. Maka ketika di surga setiap hari memohon, ya Allah itu kanca kula iki. Di riyen niku Sabtu subuh niku mesti rawuh niku nek taklim. Lah itu salah alamat itu pripun. Maka berkawan dengan sahabat yang soleh itu penting, Bapak. Balik-balik kan mau cenderung kepada umat Islam. Lo cenderung kalau setiari, udah lo tulung kalau liane kan bisa ngakhirat. Menak mawon saja nih. Karena percaya kalian buatan maunya nih, lagi langsung balik urusan iman lagi. Jadi besok, jadi sahabat yang soleh itu akan senantiasa memberikan manfaat sejak di dunia. Maka di akhirat besok begitu masuk surga, ketua rombongannya pasti dengan di absen. Jadi kok kurang telur kan di absen begitu. Lo saya itu di absen. Sampai ngopi. Karena setiap orang itu besok di akhirat itu dikumpulkan bersama dengan pimpinannya. Pulau penjaringan insya Allah pimpinan bersama sekolah salah. Tapi kan ada kelompok-kelompok kecilnya. Nah, ketika masuk ini kurang telur ini. Padahal gak mungkin masuk toilet. Karena di surga tidak ada toilet kan. Wah, itu maksudnya alamat palsu ya kan. Golek ketemu. Maka mereka munajat, ya Allah ini kanca-kanca kula nih. Maka Allah mengatakan sik dosa isi akeh yo layak iki. Dan itu tekan kira-kira begitu kalau bahasa kita. Maka kemudian dimohonkan setiap hari oleh orang beriman itu. Meskipun mungkin tentunya pancen mengor atau gede pancen. Tapi di surga sudah hilang, hasad itu sudah hilang. Maka sampai batas waktu bisa ditentukan, maka diperintahkan terus kalau boleh ono, dicarilah teman-temannya. Diambil dimasukkan ke surga, namun benar-benar di dalam Islam itu. Rugi kalau jadi orang Islam itu gak benar pemahamannya tentang tauhid. Maka gak ada takutnya sama sekali, gak usah berpikir kok saya itu artinya begini Bapak Ibu sekalian. Sifat Allah itu yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Harus imbang Pak. Jangan cuma khaufnya kok digedekne. Jadi seolah-olah sholatku sih belum ikhlas. Sedekah saya kurang banyak misalkan. Lihat wiridan kurang doa, surat wengi wis ngantuk-ngantuk misalkan. Berapa itu? Tidak boleh begitu, Pak. Mesti ada sifat rojak di sana, tapi ini rojak itu kebablasan terus meremehkan dosa kecil juga tidak boleh. Karena Allah menjanjikan tadi salah satunya, ketika kalimat tauhid bersama dengan kita, apa yang mungkin malaikat itu berani menyiksa makhluk yang di dalamnya ada kalimat tauhid? Kamu benar sungkan dengan Allah. Maka sebagian ulama mengatakan itu tadi salah satu syarat seorang itu masuk surga adalah ketika kalimat tauhid bersama dengan dirinya. Yakin semua itu dalam urusan Allah. Yakin Allah memberikan pertolongannya dan dia meyakini bahwa urusan orang beriman itu urusan yang penting, kecenderungannya kepada sesama orang beriman. Itu Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan besarnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya supaya tetap diberikan istiqomah? Sebetulnya ada banyak, saya ambil satu saja Bapak Ibu. Sederhana, mudah. Mari kita lazimkan. Nopo doa Bapak Ibu sekalian. Doa. Maka benar kata Nabi, doa sirabul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka Bapak Ibu sekalian, nah kok kita Bapak Ibu
Rasulullah saja berdoa supaya diberikan sifat istiqomah. Bukan karena beliau tidak yakin, tidak. Karena memang bagian daripada tugas Nabi itu kan mengajar, mulai dakwah namanya. Maka itu yang dilakukan Nabi. Maka dalam sebuah hadis Bapak Ibu sekalian yang diriwayatkan dari sahabat Syahr bin Hashbab, jadi dikatakan bahwa istri Rasulullah yaitu Ummu Salamah pernah ditanya oleh sahabat Syahr tadi. Beliau bertanya, "Ya Ummul Mukminin, maka aktsarud du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak?" Wahai Ummul Mukminin, maka jadi bagaimana keadaan aktsarud du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki? Ketika Rasulullah bersama dengan engkau. Maka Ummu Salamah menjawab, karena kalau doa, jadi doa yang sering dipanjatkan Rasulullah SAW ketika bersama dengan aku, tentunya ya dengan istri-istrinya yang lain juga, adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang paling sering diucapkan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal semua. Ya, mungkin dikirim Pak Suhadi buat WA. Kalau kirim Pak Suhadi ya begini. Cekak ini pembusan dodo. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Zat, yaitu Allah yang Maha mampu membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, kokohkan, teguhkan qalbi hatiku ala dinik, di atas agama. Ini kan namanya supaya tetap iman, Pak. Mulai sekarang sampai besok tidak pernah melakukan syirik, syirik pun bukan iman balik. Nah, kemudian cerita selanjutnya adalah bahwa Ummu Salamah itu bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau baca doa itu, ya Rasulullah, ma la akthiru du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Maka Rasulullah menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu ada di antara dua jari Allah. Jadi Rasulullah memberi syarat seperti ini. Jadi hati manusia itu ada di antara dua jari Allah. Maka siapa yang Allah kehendaki diberikan keteguhan, jadi istiqomah, jejak, mantep, gitu di dalam keimanannya. Siapa yang dikehendaki Allah sesatkan. Maka karena itulah aku baca doa tadi. Maka saya sampaikan kepada ibu, Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu mengampuni kepada siapa yang dikehendaki, itu fadlnya Allah, dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Maka marilah Bapak Ibu saudara sekalian, kita pelihara iman tauhid kita upayakan amal soleh semampu kita. Kemudian ini penting kemarin saya sampaikan, marilah kita mulai sekarang belajar untuk merasa senang menikmati yang halal. Dan butuh nak seneng Pak gitu. Dijak medal jajaki. Harus merasa senang, tidak senang kan butuh nama jajak ini pun kakek Pak tapi. Jangan hanya untuk merasa bahagia untuk senang nunggu maksiat. Bahaya. Jadi kalau orang meyakinkan dalam dirinya untuk bersenang-senang itu cukup dengan yang halal saja, maka dia tidak akan mencoba cari yang haram untuk bersenang-senang. Lalu sing halal itu kada seneng bersenang-senang. Maka nikah pun kan dianjurkan. Terus rasa boleh liani semuanya lah, tidak boleh sini ya. Loh, betul, karena pada hadis lain Pak, ini saya perlu saya sampaikan. Sebuah hadis saya lupa matan bahasa Arabnya, tapi intinya seperti ini. Jadi ketika sebuah kaum atau seseorang itu
melakukan perzinahan atau setidaknya mendekati zina dengan yang memang bukan istri, bukan suaminya, maka Allah akan cabut kenikmatan atas istri-istri mereka. Maka bagi wong tukang selingkuh itu selama nikmati belas bojone aja. Kenapa? Karena dicabut oleh Allah rasa nikmat itu. Maka semakin orang maksiat, nek istilahnya dokter Quraisy maksiat itu kayak orang loro gatel. Loro gatel itu enaknya didapat ya. Nah, dikubur paling enak. Tapi kira-kira dikubur itu tambah mari atau tambah nemen? Sakitnya tambah nemen bisa infeksi, tapi dikubur itu enak, itulah maksiat. Mungkin apa dikubur tok berloro kabeh. Dan semakin dikubur semakin parah. Penyakit akhir zaman ini mati betul-betul. Masalah perzinahan itu penyakit akhir zaman. Makanya hubungan salah satu di antara hubungannya kan HIV/AIDS. Wah kan bahasa ini. Tak kerantok menurun duit. Sama kita cukup berapa? Saat ini kan di COVID Pak. Sehingga tengah itu kelaren. Dan setiap yang saya tanya selalu memang cara kena itu banyak. Tapi setiap yang saya tanya mungkin hampir 100%. Ini berkono yus ngono-ngono kuwi. Yo baik yang laki perempuan maupun sing rada rapat sing beres. Laki-laki dengan laki-laki ngoten niku. Saiki iki kata Pak. Makanya ya kita jaga diri kita dan keluarga kita Bapak. Kita senantiasa memohon kepada Allah dengan doa-doa tadi, semoga dengan itu oleh Allah diberikan kepada kita istiqomah sampai hari-hari ini sampai kelak dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita diwafatkan dalam keadaan khusus. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa tidak. Astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Usman Hanafi atas tausiah yang disampaikannya. Semoga atas yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Usai sudah kajian kita pada hari ini, saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya sengaja maupun tidak. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.